Engkau dibentuk untuk menjadi kuat. Engkau dipersempit untuk memperluas daerahmu. Engkau dihantam badai, tapi engkau untuk ditinggikan. Engkau ada dalam kekacauan, tapi engkau akan ada dalam kemudahan di setiap jalanmu. Mungkin hal buruk boleh saja mengekang keinginanmu, tapi ketika sesuatu membebaskan itu, tangan Tuhan menjangkau engkau, maka segala sesuatu yang tidak mungkin kelihatannya akan serba dilepaskan oleh Tuhan. Bahkan ada banyak berkat yang datang tiba-tiba dalam kehidupan kita tanpa perlu kita sadari, tanpa kita duga sebelumnya, seolah-olah semua jalan buntu. Tapi ketika kita menyerahkan diri kita ke hadapan Tuhan, segala sesuatu peristiwa yang semula seperti seolah badai yang menghantam, badai itu akan dibalikkan arahnya. Hari ini kita tahu hari ini hujan. Tapi bagaimana kita tahu hari ini hujan padahal langit begitu panasnya? Segala sesuatu kejadian itu tiba-tiba muncul begitu saja tanpa diduga, tanpa direncanakan. Karena tangan Tuhan turut bekerja, apa yang mungkin kita dibungkam oleh ketidaktahuan kita. Tapi perlahan Tuhan itu menyingkapkan segala sesuatu rahasia. Bahkan orang yang kuat pun akan tampak lemah di hadapan Tuhan. Tuhan akan meninggikan mereka yang rendah hati. Tuhan akan mencabut segala sesuatu yang tidak berkepentingan di dalam diri kita. Tuhan bisa menundukkan lawanmu. Bahkan Tuhan bisa merobohkan lawanmu. Daud yang seorang bocah ingusan ketika itu, dia bisa mengalahkan raksasa yang besar. Itu karena tangan Tuhan yang ada di dalam diri Daud begitu besar daripada lawannya. Mungkin kalau Daud melihat kacamata manusia, dia akan keder, dia akan merasa dia tidak bisa untuk memperdaya lawannya. Tapi ketika tangan Tuhan bekerja, lawan yang sebegitu kuat pun bisa dirobohkan. Tidak ada yang tidak mungkin ketika engkau dipakai Tuhan, maka segala sesuatu yang kelihatannya hancur bisa dipermuliakan. Segala sesuatu yang kelihatannya kuat bisa dihancurkan. Tak ada yang tidak mungkin. Tuhan punya kebijaksanaan dan Tuhan punya waktu tersendiri untuk kita. Ketika engkau ada di ruang tunggunya Tuhan, engkau jangan membiarkan dirimu untuk diam, tapi bergeraklah, bergerak menuju waktunya Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati orang yang bergerak. Tuhan akan membuat segala sesuatu yang tampaknya seolah, aku tidak mungkin, aku tidak bisa. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin sekalipun. Saat engkau tunduk kepadanya, saat engkau berjalan kepadanya, Tuhan tidak mungkin tidak mengindahkan engkau. Engkau adalah orang-orang pilihannya, orang yang benar-benar Tuhan kasih. Dalam berbagai cara kehidupan ini, kita mungkin punya segala masalah, segala situasi yang tidak bisa kita bendung, atau juga segala sesuatu itu seolah membobardir dirimu, seolah memecah kesunyianmu. Tapi ketahuilah, orang-orang yang dibenci, orang-orang yang ditundukkan, bahkan orang-orang yang ingin dijatuhkan atau di bumi hanguskan di dalam kehidupannya, tapi Tuhan bisa pakai orang itu. Bahkan ketika masa lalunya si anak ini begitu dibenci oleh papanya, karena papanya adalah orang-orang yang sangat temperamen, yang suka minum minuman keras. Bahkan papanya ini tipikal orang yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Bahkan ketika ibunya meninggalkan kedua anak ini kepada papanya, apa yang dilakukan oleh papanya? Papanya ini akan menghantami anak itu terus-menerus karena wajah si anak ini mirip wajah ibunya. Ternyata anak ini kelihatan lemah, tidak berdaya di tengah gempuran hantaman papanya yang begitu memukulnya, bahkan menghantam. Seorang anak perempuan 7 tahun dihantam begitu rupa oleh seorang papa yang habis pulang minum minuman keras, papa yang tidak bertanggung jawab. Dan anak ini ternyata menemui banyak banget kesulitan sampai dia ingin bunuh diri di kala itu. Tapi ternyata Tuhan memakai anak ini luar biasa. Anak ini menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bahkan anak ini
diberi nubuatan-nubuatan yang luar biasa. Sesuatu yang awalnya adalah kecil di mata manusia, bahkan mungkin hina di mata seorang papanya sendiri, ternyata bisa diberkati Tuhan luar biasa. Kalau hari ini engkau adalah orang-orang yang dibenci orang tuamu, bahkan orang tuamu seolah tidak bertanggung jawab atas hidupmu, ketahuilah bahwa hari itu Tuhan akan meninggikan engkau. Engkau akan diangkat tinggi bukan oleh papamu sendiri, tapi oleh Tuhan. Engkau tidak akan tahu kehidupan ini. Jalani saja kehidupan ini dengan mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Seperti gadis ini. Gadis ini adalah gadis yang lugu. Papanya selalu membencinya, mengumpatnya dengan kata-kata kasar, seolah anak ini tidak berharga, seolah anak ini tidak punya kepintaran untuk dibanggakan, tapi ternyata dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Akhirnya ibunya yang begitu tidak tahan dengan suaminya ini akhirnya meninggalkan suami yang tidak bertanggung jawab itu, dan akhirnya menikah dengan seorang pendeta, dan hidupnya diberkati ketika itu. Ketika engkau membuat sebuah keputusan besar di dalam hidupmu, yakinlah bahwa engkau akan mendapatkan sesuatu yang layak untuk hidupmu. Bahkan mungkin pernikahanmu begitu kacau balau amburadul, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan membekukan segala yang tidak sepatutnya. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Bahkan ketika engkau menghadapi seorang pasangan yang egonya terlalu tinggi, Tuhan pun bisa mengetapel dirinya, bahkan membuat dia jatuh. Hidup kita bukan bersandar pada hari ini saja, tapi pada kemuliaan Tuhan. Orang yang begitu seolah amburadul tidak punya masa depan, ternyata diangkat Tuhan begitu rupa. Seorang wanita yang selalu direndahkan oleh suaminya, ternyata malah mendapatkan kehidupan yang lebih baik di luar suaminya. Apa yang orang katakan tentang hidup kita hari ini bukan apa yang Tuhan mau. Kita berdiri dalam firman-Nya. Kita berdiri dalam rancangannya, dalam rencananya. Abraham begitu diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena dia memberkati istrinya, karena dia memberkati keluarganya, maka berkat itu turun ke dalam diri keluarganya. Jadilah orang-orang yang setia kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkati luar biasa. Abraham tahu dia dipilih Tuhan. Dia jadi pemimpin dalam keluarganya. Dia mengasihi istrinya, dia mengasihi anaknya. Maka berkat orang fasik dipindahkan kepada orang benar, itu yang terjadi dalam kehidupan Abraham. Abraham yang kala itu hartanya hanya sedikit, tapi dia bertemu dengan orang fasik yang akhirnya Tuhan pindahkan segala harta orang fasik itu kepada Abraham. Sesuatu yang tampaknya seperti tidak mungkin, rasanya bukan sesuatu yang aku inginkan, tapi memang segala sesuatu itu berjalan seolah kita tidak menginginkan, seolah kita berjalan melambat, seolah kita berjalan stagnasi. Tapi ketahuilah sebenarnya Tuhan sedang bekerja di balik stagnasi itu. Tuhan sedang mengizinkan segala sesuatu yang buruk dalam hidup kita, tapi Tuhan bisa mengubah sesuatu menjadi kebaikan di dalam hidup kita. Hidup di dalam Tuhan memang tidak mudah. Hidup bersandar dengan iman di zaman yang modern seperti ini memang serba mustahil. Tapi sebenarnya kalau kita tahu bahwa setiap hari kita diteguhkan Tuhan, kita dituntun oleh Tuhan. Bahkan di setiap hal buruk, Tuhan yang memberi kita kekuatan. Bahkan di saat mungkin orang lain ingin menghancurkanmu, Tuhan memberi engkau kekuatan untuk bertahan sampai hari ini. Percayalah, tangan Tuhan itu tidak terlihat, tapi Dia bergerak dengan begitu tepat dan cepat. Orang bisa menghancurkanmu, tapi tangan Tuhan akan bergerak lebih cepat dari apa yang musuhmu pikirkan. Mungkin engkau hari ini tidak punya rumah atau tidak punya tempat tinggal, tapi ketahuilah
Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk membentuk engkau, untuk mengubah jalan kita agar tidak tergantung pada apa kata dunia, tapi bergantung apa kata firman Tuhan. Segala sesuatu yang tiada akan menjadi ada. Segala sesuatu yang seolah tidak mungkin akan menjadi mungkin. Segala sesuatu yang tampaknya begitu dielulukan, begitu bagus, ternyata bisa menghancurkan kita. Seseorang yang mungkin kita anggap ditinggikan, kita anggap orang itu akan ditinggikan Tuhan, tapi ternyata orang itu direndahkan. Kebaikan manusia bisa berubah menjadi keburukan. Keburukan manusia bisa berubah menjadi kebaikan. Intinya hidup ini bukan apa kata dunia, bukan apa pergantian musim, tapi hidup ini ditentukan pada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Mungkin seorang sedang ingin merancangkan sesuatu yang buruk atas kehidupanmu, tapi ketahuilah tangan Tuhan itu bergerak begitu cepat. Seseorang yang buruk tidak mungkin akan Tuhan pertahankan. Seseorang yang jahat tidak mungkin akan tidak mengalami sebuah hukum tabur tuai. Karena sesuatu yang jahat pasti akan dibalaskan Tuhan dengan kejahatannya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Segala sesuatu di dalam kehidupan kita ada sistem tabur tuai. Apa yang kau tabur buruk, kau akan tuai buruk. Apa yang kau tabur baik, maka kau akan menuai baik. Anak-anakmu adalah buah persemaianmu. Jadi ketika engkau diberikan anak-anak, engkau harus menabur di ladang anakmu adalah ladang kebaikan. Engkau harus memberkati setiap anak-anakmu yang ada dalam tanggung jawabmu, maka Tuhan pun akan memberkati kehidupanmu. Jangan kita harus seolah-olah mengatakan, oh ya aku begini, aku begini, aku begini. Terserah apa kata Tuhan. Kita tidak bisa mengkondisikan kita terserah apa kata Tuhan, tapi kita harus berjalan dalam porosnya Tuhan. Berjalan dalam porosnya Tuhan adalah ketika ada seseorang yang kehilangan arah, dia depresi bahkan ingin bunuh diri, ternyata Tuhan selamatkan. Hidupnya mungkin akan dibunuh orang atau dihancurkan orang, dibuat tidak berdaya oleh orang, tapi Tuhan punya rencana, punya kuasa yang supranatural atas kehidupan dia. Dia bisa bernubuat, bahkan dia bisa melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Inilah Tuhan pakai orang-orang rendah, orang-orang dihina-dinakan, orang-orang yang seolah-olah orang ini tidak punya prioritas dalam kehidupan siapapun, tapi Tuhan bisa angkat tinggi. Segala sesuatu memang tidak terbaca. Bahkan orang yang kau anggap setia bisa jadi akan membunuhmu dan menghabiskan engkau dan memiskinkan engkau. Itulah kehidupan. Fokus kita hanya kepada Tuhan karena Tuhan akan menunjukkan siapa lawan kita. Siapa orang yang harusnya kita ajak kerjasama. Biar kita menuai berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan mungkin akan mempercayakan sesuatu yang sedikit. Tapi ketika kita jujur, ketika kita bisa mengelolanya dengan baik, maka Tuhan akan percayakan sesuatu yang besar. Akan banyak dominasi-dominasi gereja di tahun 2026, dominasi-dominasi gereja yang semakin akan terlihat. Yang kuat akan memperkuat dirinya dengan kestatusan gereja tersebut, tapi ternyata di balik gereja-gereja yang bersatu itu ternyata ada satu gereja yang akan dinaikkan Tuhan begitu luar biasa. Yang mungkin orang melihat gereja ini kayaknya tidak bakal berkembang. Gereja ini kayaknya tidak akan banyak jemaat, tapi Tuhan bisa membuka segala ladang tuaian yang benih berkat melimpah di dalam suatu struktur gereja itu untuk ditinggikan Tuhan. Bahkan gereja yang tidak punya uang bisa Tuhan berkati dengan luar biasa, bisa membangun gereja yang begitu megahnya di tanahnya sendiri dan tanpa hutang sepeser pun dari bank. Akan terjadi pergeseran yang luar biasa di tahun 2026, sebuah tahun yang ajaib. Tapi juga ada tanah-tanah tandus yang mulai ada banyak di banyak provinsi. Tapi ternyata ada satu tanah-tanah orang-orang pilihan Tuhan yang akan dibuat, di mana di situ akan ada tanaman yang berkembang dengan begitu baik. Bahkan orang di situ, petani-petani di situ tidak memerlukan pupuk, tapi seolah-olah saya melihatnya itu
tanaman itu bisa dibuat kayak berkembang pesat, buahnya bisa sampai ranum, bahkan kayak gulma hama itu tidak berani menyentuh tanaman itu. Begitu kuasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan akan memuliakan orang-orang yang dipilihnya. Maka kita harus selalu berhati-hati kepada orang-orang yang benar-benar dipilih Tuhan, karena ada berkat di dalam setiap perkataannya, dan juga orang ini bisa mengutuki kita. Apapun yang kita ucapkan dalam kehidupan ini, kita harus hati-hati, apalagi orang-orang yang benar-benar dipilih Tuhan. Karena ada satu kejadian di mana seseorang itu ada yang menghina seorang pendeta yang tidak terkenal dari desa, yang seolah-olah khotbahnya biasa-biasa saja, tapi ternyata Tuhan pakai pendeta ini benar-benar supranatural, sehingga orang yang menghina dia itu bisa seolah merasakan kuasa Tuhan itu menjamah dia. Apa yang dibuatnya itu seolah-olah tidak berhasil. Dan ternyata ketika kutuk itu dilepaskan, sesuatu itu berhasil begitu saja. Orang benar bukan ada untuk menghakimi seseorang, tapi orang benar dipakai Tuhan untuk membuka jalan kita, untuk tahu di mana letak kesalahan kita. Orang benar, orang pilihan Tuhan itu dipakai Tuhan untuk jalan-jalan Tuhan yang Tuhan akan terbitkan di tahun-tahun depan itu seperti apa. Orang-orang dipakai ini untuk membuat kita mengerti wacana-wacana apa yang akan terjadi di masa datang. Gempa bumi pun akan terjadi di masa-masa mendatang. Banyak negara yang mungkin sepertinya keadaannya baik-baik saja, tiba-tiba ada gempa bumi, tiba-tiba pokoknya hal-hal yang tidak terduga itu seolah-olah makin membuat kita berada di titik pengakhiran zaman, seolah-olah seperti Tuhan itu menerbitkan kuasa, seolah manusia ini udah ada di akhir sebuah zaman. Kita memang menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Semoga kita semua tahu bahwa di dalam setiap pencobaan itu untuk membuat kita sadar dan tetap bersandar kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya berkat, yang punya kutuk itu ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan yang punya kesembuhan pun bukan dokter, tapi dokter adalah jembatan bagi tangan Tuhan. Kesembuhan datang dari tangan Tuhan. Bahkan berkat, kekayaan superior atau apapun datangnya dari tangan Tuhan. Bahkan engkau sampai ada di hari ini pun bukan karena kita yang kuat atau kita yang tangguh, tapi karena Tuhan punya misi dalam hidup kita. Jangan biarkan kita menjadi orang yang menjerit-menjerit di nerakanya Tuhan, sampai kita berkata, ya Tuhan ampuni aku, dosaku begitu banyak, dosaku begitu besar, aku ingin memperbaiki segala sesuatunya. Saat itu sudah terlambat bagi kita. Kita punya waktu, pakailah waktu ini dengan berharga. Pakailah waktu ini sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan memberikan kita ketergantungan kepadanya. Saatnya kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada siapa saya dan siapa kamu, tapi siapa Tuhan kita. Siapa di balik segala sesuatu, peristiwa, kemelut apapun, kita bawa di dalam tangan Tuhan. Tuhan bisa sanggup mengubah sebuah bencana yang akan terjadi, untuk menundanya atau tidak membuatnya jadi. Tuhan punya rencana dalam setiap hidup kita. Kita hadir di dunia ini membawa misi Tuhan. Tuhan telah merencanakan hidup kita dari dalam kandungan ibu kita. Tuhan tahu isi hati kita seperti apa. Tuhan tahu hidup kita mau dibawa kemana. Tuhan tahu kita di sini adalah untuk misi bagi Kristus, misi bagi penebusan, untuk semakin orang-orang terangkut dalam kapal Tuhan menuju kerajaan surga. Tuhan hanya ingin kita sadar, kita tahu bahwa Roh Kudus hadir di dunia ini bukan untuk mencelakaimu. Saya berkata-kata karena ada urapan Roh Kudus yang membuat saya mengatakan semua ini. Bahwa Tuhan ingin kita ada di surganya yang kekal.
Tuhan ingin kita tidak bergelut dalam dosa. Tuhan ingin memakai kita sebagai kepanjangan tangannya. Harapan suci akan ditentukan di dalam saatnya nanti. Kebangkitan kekal akan terjadi. Bahkan penghakiman akan kita terima saatnya nanti. Apa yang kita banggakan dari diri kita tidak ada. Kebanggaan kita adalah nama kita saat nama kita ada di dalam kitab kehidupan. Kepandaian kita tidak akan kita bawa mati. Kesombongan kita sudah diremukkan oleh Tuhan. Mungkin kita boleh kaya, boleh sombong, boleh memperkarakan segala sesuatu remeh. Tapi ketika di hari penghakiman Tuhan, kita tidak akan bisa membela diri. Karena Tuhan Yesus begitu besar, Tuhan yang bercahaya penuh dengan api. Kata-katanya bisa menggelegar bahkan menusuk jantung ini. Tuhan akan mengadili kita. Tuhan akan memperhitungkan seberapa layaknya kita. Apakah kita ada dalam kitab kehidupan? Ataukah kita jadi orang-orang yang terbuang hingga Tuhan tidak mengenali siapa kita? Buat Tuhan merasa bahagia memilih engkau. Buat Tuhan merasa bangga menjadikan engkau anak-anak yang diberkatinya. Berkat Tuhan turun langsung dari surga. Berkat yang maha benar, maha kuasa, tidak ada pengurasan, tidak ada kurasi di dalamnya. Bahkan segala iblis pun tidak akan bisa menguras maupun menghambat apa yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan berkata, aku berkati engkau, maka akan terjadilah sesuai katanya. Aku sembuhkan engkau, maka itu terjadi. Jangan remehkan Tuhan. Jangan pernah menganggap firman-Nya adalah firman yang tidak berkuasa. Firman-Nya ditaruh di lidah bibir kita. Setiap perkataan kita bisa memakai menjadi berkat. Tapi perkataan kita juga bisa melemahkan seseorang. Jadilah orang yang selalu menata hidup ini dalam waktu. Waktu kita cuma sebentar. Waktu kita cuma sedikit. Yakinlah bahwa ketika rema itu ditaruh di dalam hati kita, rema itu sudah dibentuk. Dari ketiadaan menjadi ada. Dari yang semula terkunci bisa menjadi terbuka. Dari yang semula samar bisa menjadi lebih terlihat. Bahkan penglihatan kita pun sebelumnya adalah penglihatan yang samar. Segala sesuatu yang kita rasakan dengan 5 panca indera kita tidak akan kekal. Tapi segala sesuatu yang tidak terlihat bahkan tidak bisa ditangkap oleh kelima panca indera kita adalah sesuatu yang kekal. Sesuatu yang berkesinambungan. Sesuatu yang kita lihat hari ini, apa yang kita rasakan dengan tubuh kita, semua adalah sesuatu yang semu. Semuanya akan hilang pada waktunya. Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan menunjukkan kehadirannya di dalam diri kita. Jadilah orang yang membanggakan Tuhan, memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan begitu baik, dengan begitu luar biasa. Tuhan mungkin tidak tampak dalam kehidupan ini, tapi Tuhan ada bersama kita. Tuhan sedang bersama kita. Tuhan tidak pernah jauh tangannya dari hidup kita. Tuhan begitu dekat. Itu bisa kita rasakan. Bahkan ketika kehadiran Tuhan itu ada di tengah-tengah kita, kita seolah larut. Seolah tiba-tiba air mata kita keluar dengan sendirinya. Hadirat Tuhan membawa tenang, membawa sukacita, membawa kedamaian. Kalau engkau hari ini dipakai Tuhan, jadilah orang-orang yang dipilih Tuhan. Jadilah berkat untuk orang lain. Jadilah figur-figur yang Tuhan perhitungkan.
topeng kita semua. Buka topeng kemelekatan. Karena kemelekatan hanya akan mengantarkan kita pada kesusahan diri sendiri. Hadirlah dalam Tuhan, dalam kasih-Nya, karena engkau akan diberi begitu kemudahan. Jalan-jalan yang tertutup, seolah semua penghalang begitu terhampar, tapi begitu kita fokus Tuhan, jalan itu akan tersingkap, jalan itu akan terbuka. Engkau jangan hiraukan orang yang merendahkanmu, musuhmu, bahkan orang-orang yang membuat hatimu begitu sedih. Abaikan mereka. Fokusmu hanya kepada Tuhan. Karena selama Tuhan mengasihimu, selama itu pula kau masih merasakan damai sukacita. Engkau bukan tidak bisa sembuh, engkau sudah disembuhkan. Engkau bukan tidak bisa sembuh, tapi engkau sudah disembuhkan. Engkau bukan sosok hina, tapi engkau ditinggikan Tuhan. Engkau bukan orang-orang penganiaya, tapi engkau dipakai sebagai pelindung-pelindung Tuhan. Hidupmu diberkati luar biasa. Kesembuhan sudah engkau miliki hari ini. Tuhan sedang menebarkan jaring kekayaan ke dalam tuaianmu. Bergegaslah songsong Tuhan. Tuhan ada di dalam hatimu, dalam hati kita semua. Ketika engkau tidak tahu harus berbuat apa, tulislah sesuatu di kolom komentar. Apa saja yang ingin kau tanyakan, tanyakan saja. Melalui urapan kuasa Tuhan, saya akan berusaha menjawab apa yang kalian tanyakan. Tentang mimpi-mimpi kalian, bertemu Tuhan, apa maksud terselubung di dalam mimpi itu? Tuhan akan menjawab, mengungkapkannya lewat jawaban-jawaban yang akan saya berikan kepada kamu di kolom komentar. Ketika engkau tidak tahu apa ini mau Tuhan atau tidak, kau bisa tulis di kolom komentar. Apa saja yang ingin kau tanyakan, tanyakan. Ketika Tuhan hadir dalam setiap kita, Tuhan menyediakan jawaban. Setiap pertanyaan tidak mungkin tidak dijawab. Tuhan menyediakan jawaban. Sebagaimana Salomo yang diberi hikmat dan kebijaksanaan, dia bisa memecahkan berbagai kasus yang seolah itu tidak mustahil bagi orang lain. Tapi karena Salomo adalah orang pilihan Tuhan, maka dia bisa memecahkan kasus sesulit apapun. Ketika Tuhan ada di dalam dirimu, ketika Tuhan memakai hidupmu, maka segala sesuatu yang sulit akan tampaknya mudah. Engkau akan melihat bagaimana Daniel mengalami pengurapan Tuhan. Bahkan seseorang pun tidak akan sanggup menghadapi apa yang Daniel hadapi. Karena Daniel menerima pengurapan Tuhan. Setiap orang dipersiapkan untuk menjadi pelayannya Tuhan, hambanya Tuhan. Mari kita bersama untuk semakin mengokohkan iman di tengah gempuran media sosial yang makin melemahkan kita. Mari kita seturut dengan rencananya. Mungkin kalau ada delay, itu bukan berarti Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita ada di ruang tunggunya Tuhan. Kita ada dalam penantian, bukan untuk dibuat Tuhan kecewa, tapi untuk dibuat Tuhan bahagia dalam kehadirannya yang penuh damai dan sukacita. Thank you, God bless you.